Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat berjumpa lagi dalam sesi in-house training yang akan kita laksanakan hari ini. Pada sesi ini pematerinya beliau Bapak Surono. Beliau adalah pengawas dari Kabupaten Klaten. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Surono untuk menyampaikan materinya. Semoga Pak Surono. Terima kasih Bu Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta IHT pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan Sekolah Penggerak. Sebelum kami menyampaikan materi yaitu tentang prinsip-prinsip penyusunan kurikulum operasional Satuan Pendidikan pada Sekolah Penggerak, perkenalkan nama saya Surono, pengawas SMP Kabupaten Klaten. Itu saja perkenalan saya. Kita langsung ke materi. Yang terhormat atau yang saya hormati Bapak Ibu peserta IHT yang berbahagia. Di sini saya menyampaikan yaitu tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan pada Sekolah Penggerak. Lanjut Bu. Prinsip yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Artinya pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Prinsip yang kedua adalah kontekstual. Artinya, di dalam menyusun kurikulum operasional Satuan Pendidikan menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Prinsip yang ketiga adalah esensial, yang artinya semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip yang keempat adalah akuntabel. Akuntabel artinya di dalam penyusunan kurikulum operasional Satuan Pendidikan pada Sekolah Penggerak dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kemudian prinsip yang kelima yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang artinya dalam pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri di dunia kerja ini untuk sekolah SMK di bawah koordinasi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Bapak Ibu peserta IHT yang saya hormati, demikian antara lain untuk prinsip-prinsip
penyusunan kurikulum operasional Kesatuan Pendidikan pada Sekolah Penggerak. Apabila dalam penyampaian saya banyak kekurangannya, saya mohon saran dan pendapatnya, dan saya minta maaf apabila dalam berkata ada salah. Demikian yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Baik, Bapak Ibu, setelah mengikuti sesi pertama oleh Bapak Surono, maka selanjutnya akan kita ikuti sesi kedua, yaitu penyampaian dengan judul Prinsip Penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran oleh Bapak Jojo Suhardono, SPD MPD. Waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, setelah kemarin kita mencermati bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran, maka hari ini kita akan mencermati pula prinsip-prinsip dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran atau yang sering kita singkat jadi ATP, ya. Nah, yang pertama sekalian, untuk prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran adalah sederhana dan informatif. Sederhana mengandung arti bahwa alur tujuan pembelajaran ini mudah dipahami baik oleh penulis sendiri maupun pengguna. Dalam hal ini bisa pembaca atau orang lain yang kebetulan ingin membaca ATP yang Bapak Ibu sekalian susun. Tentunya di dalam penggunaan ini penggunaan istilah-istilah di dalam ATP menggunakan istilah yang umum kita pakai, atau apabila sesuatu yang baru bisa dimasukkan ke dalam glosarium. Yang pasti di dalam penyusunan ATP tidak boleh ada kata-kata yang ambigu atau tafsir ganda. Kemudian yang kedua, di dalam prinsip ATP yaitu esensial dan kontekstual. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar, konten dan hasil pembelajaran. Di samping itu, agar lebih kontekstual lagi, maka perlu mempertimbangkan adanya pengalaman belajar serta contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti peserta akan merasakan tertantang, menyenangkan, dan ini yang penting yaitu bahwa pembelajaran akan bermakna. Kita tahu bahwa pembelajaran bermakna ini akan menempel dalam bentuk kesan. Artinya terjadi antar fase dan antar tujuan pembelajaran saling terkait, saling menguatkan, dan merupakan capaian pembelajaran yang tersusun secara runtut, sistematis dan berjenjang. Tentu hal ini harus dilakukan untuk semua mapel atau mata pelajaran. Kemudian yang keempat yaitu optimalkan 3 kompetensi. Sekalian, kita masuk di kurikulum 2013 itu kita punya 3 kompetensi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan. Baik sekalian, kita lanjutkan bahwa di sekolah penggerak kita juga mengenal 3 kompetensi, ya, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, di mana masing-masing kompetensi ini tentu disusun secara berjenjang sesuai dengan fase-fasenya. Kita ingat bahwa
pada tahapan kognitif, yaitu mengingat, memahami, menganalisis, ya. Termasuk juga pada dimensi pengetahuan, ada dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Ini juga terdapat di dalam alur tujuan pembelajaran di sekolah penggerak. Nah, pengoptimalan selain 3 kompetensi juga terjadi pada penumbuhan kecakapan hidup yang dulu kita kenal adanya penguatan pendidikan komputer. Nah, di dalam sekolah penggerak ini kita kenal menjadi pengoptimalan penumbuhan kecakapan hidup, ya, seperti kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, ya, serta dimensi profil pelajar Pancasila, beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalargi, serta mandiri. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang merdeka belajar. Otomatis bahwa dalam sekolah penggerak segalanya akan berkaitan dengan merdeka belajar. Apa maksud dari merdeka belajar? Yang pertama yaitu memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Kemudian yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya. Kita tahu bahwa peserta didik kita itu suatu yang unik, seorang yang unik, di mana mereka punya kecepatan belajar yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, serta minat yang berbeda pula. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, guru diberikan keleluasaan untuk menyusunnya. Berikutnya yaitu operasional dan aplikatif. Rumusan ATP yang baik tentu akan memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh, yang tentunya proses pembelajaran dan penilaian ini dapat diaplikasikan di dalam pembelajaran, dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen sehingga mampu mengarahkan tujuan pembelajaran pada tujuan dicapai setelah dapat dipantau bagaimana pelaksanaannya. Dengan yang adaptif dan fleksibel memiliki maksud bahwa ATP harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan juga karakteristik satuan pendidikan. Tentu dengan mempertimbangkan alokasi waktu, kemudian relevansi antar mata pelajaran yang dulu kita kenal dengan pola tematik atau terpadu, serta ruang lingkup pembelajaran di sekolah penggerak ini meliputi ada 3, yaitu kurikuler, kokurikuler, serta ekstrakurikuler. Bapak sekalian, demikian 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran kita pahami sebagai landasan kita untuk nantinya menyusun alur tujuan pembelajaran yang ideal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Caca atas materinya yang sudah menyampaikan tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu peserta IHT, demikian. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, Pak Gumawang. Saya Bu, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati,
melihat dari 7 prinsip yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jojo tadi, ini utamanya pada poin yang ke-7 tadi terkait dengan adaptif tadi. Pak Jojo tadi sudah menjelaskan bahwa karakter untuk mata pelajaran, utamanya di dalamnya seperti itu. Seperti kita ketahui pada saat ini di dalam kurikulum sekolah penggerak nantinya itu ada mata pelajaran TIK. Sementara untuk saat ini kegiatan TIK tersebut di dalam kurikulum 2013 itu kan sudah melebur ke dalam mata pelajaran yang ada. Di satu sisi memang seperti itu. Tapi di sisi lain, jujur saja terkait dengan personal untuk Bapak Ibu guru yang akan kita ampukan untuk mengajar TIK tersebut, ini memang rata-rata dari setiap sekolah itu belum ada. Nah, ini untuk solusi yang terbaiknya itu seperti apa? Karena apa? Mau tidak mau nanti itu dilakukan di 2021-2022, mau tidak mau memang kita harus mempersiapkan person yang bisa untuk mengampu mata pelajaran teknologi dan informatika tersebut. Demikian Pak Jojo, terima kasih. Terima kasih Pak Bang, bagus sekali kayaknya. Perlu diketahui bahwa salah satu kebijakan di sekolah penggerak bisa kita lihat pada struktur kurikulum bahwa mata pelajaran TIK menjadi mata pelajaran wajib untuk semua sekolah. Nah, tentu akan membawa konsekuensi ketersediaan guru mapel TIK. Nah, di dalam sekolah penggerak, guru TIK tidak serta-merta harus memiliki kualifikasi TIK. Boleh diajar oleh guru apa saja. Karena nantinya untuk TIK akan disediakan modul ajar yang mampu digunakan oleh sembarang pelajaran. Sehingga kekhawatiran dari ketiadaan guru TIK atau guru yang memiliki kualifikasi TIK tidak perlu lagi, karena pelajaran TIK nanti boleh diajar oleh guru mapel apa saja. Kita tunggu saja modulnya, bahwa modul ajar nanti akan mudah dan dilaksanakan oleh semua guru yang memiliki kepentingan untuk mengajar TIK. Nah, begitu Pak Gumawan. Terima kasih Pak Jojo atas penjelasannya. Terima kasih Pak Jojo. Demikian Pak Gumawan tanggapan jawaban dari Pak Jojo. Semoga bisa memberikan pencerahan utamanya kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu guru peserta IHT semuanya, materi ketiga yaitu tentang modul ajar yang akan disampaikan oleh Bapak Gumawan. Beliau adalah kepala sekolah di SMP Negeri 5 Klaten. Untuk waktu dan tempat kami haturkan. Semoga Pak Gumawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini untuk sesi kami akan menyampaikan terkait dengan konsep modul ajar. Dalam program sekolah penggerak, salah satu diantaranya kita sebagai warga yang ada di dalamnya ini mempersiapkan untuk modul ajar tersebut. Apa tuh modul ajar? Modul ajar tersebut, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Adapun modul ajar tersebut merupakan implementasi dari ATP, yaitu alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran utama yang akan kita kembangkan nantinya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahapan tersebut, tiap perkembangan peserta didik, kemudian mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis pada perkembangan jangka panjang. Memang kalau untuk saat ini di tahun 2021-2022 kita nanti akan menerapkan modul ajar tersebut ini khusus bagi anak yang duduk di kelas 7 terlebih dahulu.
Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses di dalam pembelajaran tersebut itu lebih menarik dan lebih bermakna lagi. Kemudian apa toh itu yang ada di dalam komponen-komponen dalam modul ajar tersebut? Di dalam modul ajar tersebut, guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Artinya, kita diberikan keleluasaan, kebebasan untuk menentukan sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Kemudian modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya, di mana komponen modul ajar tersebut dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan sesuai dengan kebutuhannya, di mana di dalam komponen modul ajar tersebut itu ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, dan ada lampiran. Untuk informasi umum, di situ ada identitas sekolah, kemudian ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada juga sarana dan prasarana, kemudian target peserta, kemudian juga model pembelajaran yang diinginkan. Kemudian di dalam kompetensi inti, di situ ada tujuan pembelajaran, kemudian ada pemahaman, kemudian ada pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga ada kegiatan di dalamnya, kemudian ada asesmen, pengayaan dan remedial, dan kegiatan refleksi. Kemudian untuk lampirannya, di dalamnya juga termuat ada lembar kerja peserta didik, kemudian ada glosarium, kemudian ada daftar pustaka, kemudian ada bahan ajarnya. Dari komponen-komponen dalam modul ajar tersebut, ini misalkan ada identitas modul. Di situ ada nama penyusunnya, kemudian ada institusi, dan tahun disusunnya modul ajar tersebut. Kemudian jenjang itu dipergunakan untuk SD, ataukah mungkin SMP, ataukah mungkin SMA. Kemudian kelas jelas di dalamnya dipergunakan, kalau misalnya kelas SD, itu nanti juga ada kelas 1, 2, dan seterusnya, sampai dengan jenjang SLTA tersebut. Kemudian juga ada alokasi waktunya, di mana di dalam penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Itu untuk identitas modul di dalam informasi umum. Kemudian untuk kompetensi awal, yaitu kompetensi di dalamnya memuat pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap siswa sebelum mempelajari topik tertentu, di mana kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar tersebut dirancang. Kemudian di dalam profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik, di mana profil pelajar Pancasila tersebut dapat tercermin dalam konteks metode pembelajaran. Di dalam model pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang kira-kira sesuai dengan kegiatan untuk pembelajaran dalam modul ajar tersebut. Dalam profil pelajar Pancasila ini, 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui yang pertama itu ada materi atau isi pembelajaran, kemudian pedagogik, kemudian ada kegiatan proyek, kemudian ada asesmen, di mana setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan tersebut.
Kemudian yang sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan untuk mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dalam keterbatasan, kelebihan teknologi, kemudian termasuk sarana prasarana yang penting untuk diperlihatkan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam bermakna lagi. Kemudian untuk target peserta didik, di mana peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler. Kemudian yang kedua, peserta didik yang dengan kesulitan belajar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, menercar atau memahami dengan cepat. Artinya mampu mencapai keterampilan berpikir arah tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian untuk model pembelajarannya, dalam model pembelajaran ini, karena pada saat ini kita masih berada di masa pandemi, itu bisa dilaksanakan model pembelajaran dengan tatap muka, ataukah mungkin model pembelajaran jarak jauh, atau PJJ daring, atau mungkin pembelajaran jarak jauh di luar jaringan, atau PJJ luring, dan juga bisa di blended learning tersebut. Kemudian komponen yang kedua, yaitu komponen inti. Di dalam komponen inti untuk tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal yang penting dalam pembelajaran dan bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Di mana untuk tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesulitan dengan keberagaman murid dengan metode asesmen yang digunakan. Tujuan belajar pembelajaran terdiri dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta atau informasi, kemudian prosedural, kemudian pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan juga kolaborasi dan strategi komunikasi. Kemudian yang kedua, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna merupakan informasi tentang manfaat yang akan peserta peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran, di mana manfaat tersebut untuk nantinya peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kalimat pemahaman bermakna, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah, memecahkan satu tujuan atau untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitatnya. Kemudian kalau misalkan pertanyaan pemantik, pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Di mana contohnya, di situ ada pembelajaran menulis cerpen misalkan, kemudian guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen itu menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan atau yang kamu sampaikan? Kemudian komponen yang kedua untuk komponen inti ini yang keempat adalah kegiatan pembelajaran. Dalam urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret. Kemudian ada pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup, berbasis metode pembelajaran aktif. Kemudian asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Di mana jenis asesmen tersebut, asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, kemudian asesmen selama proses pembelajaran itu formatif, kemudian asesmen pada akhir proses pembelajaran itu adalah sumatif. Kemudian untuk
bentuk-bentuk dari asesmen tersebut bisa digunakan untuk sikap, di mana profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, kemudian juga dengan anekdotal. Kemudian performa atau yang peserta presentasi, drama, pameran hasil karya, ataukah mungkin jurnal. Kemudian asesmen yang ketiga itu bisa yang tertulis untuk tes objektif, esai misalkan, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, kemudian benar dan salah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengayaan dan remedial, pengayaan adalah suatu kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan kalau remedial ini diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi pembelajaran atau mengulang pembelajaran tersebut. Di mana pada saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensialnya. Contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas yang ada. Untuk yang ketiga ini lampiran-lampirannya ada lembar kerja peserta didik, di mana lembar kerja siswa tersebut ditunjukkan untuk peserta didik, bukan guru. Jadi dalam hal ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan yang nanti akan diberikan kepada peserta didik tersebut. Kemudian untuk bahan bacaan guru dan peserta didik, bahan bacaan di sini digunakan sebagai pemantik saja sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian glosarium ini merupakan kumpulan istilah-istilah dalam satu bidang secara alfabet ya, yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Kemudian daftar pustaka untuk sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar, di mana di dalamnya nanti memuat semua sumber belajar, baik itu buku siswa, kemudian buku referensi, majalah, koran, dan lain sebagainya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Sekali lagi kami mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya terkait apa yang sudah kami sampaikan di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu semuanya peserta IHT materi yang ketiga yang disampaikan oleh Pak Gumawang dengan judul modul ajar. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada Pak Gumawang? Baik, kalau tidak ada. Baiklah Bapak-Bapak yang saya hormati, untuk sesi yang ketiga untuk pemateri pada kesempatan hari ini yaitu Ibu Nunik Pujianti dari SMP 1 Jumo. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, beliau akan menyampaikan terkait dengan materi profil pelajar Pancasila. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat malam. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah mendengar apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, namun sedikit kami akan men-sharingkan tentang profil pelajar Pancasila dan nanti kita bisa mendiskusikan ya terkait dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan pemangku kepentingan. Jadi, untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia
yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Itu adalah apa yang dimaksud dengan beriman, ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik pada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Jadi profil pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian profil kedua yaitu berkebinekaan global. Diharapkan bahwa pelajar Indonesia berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan bahkan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap keberbedaan. Untuk mencapai keberbinekaan global, maka pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu mandiri. Diharapkan bahwa pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapinya, serta memiliki regulasi diri. Berikut yang keempat adalah gotong royong. Diharapkan bahwa pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki serta orang di sekitarnya yang dapat memberikan manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan seorang pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Berikut adalah yang kelima, profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis. Diharapkan bahwa pelajar Indonesia yang bernalar kritis yang bagaimana? Berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikannya pemikiran tersebut dan berproses untuk berpikirnya. Jadi proses berpikirnya itu. Kemudian yang keenam, kreatif. Apa itu kreatif? Jadi pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain yang berbeda untuk bisa berinovasi. Nah, pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal,
memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif dan solusi permasalahan. Demikian 6 profil pelajar Pancasila yang menjadi salah satu kerangka kurikulum di sekolah penggerak. Demikian apa yang saya sampaikan, dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, atau mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami kembalikan dulu sama hostnya. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bu Nuni yang sudah menyampaikan materi sesi yang keempat, yaitu profil pelajar Pancasila. Untuk itu, kepada Bapak-Bapak yang ingin memberikan tanggapan atau mungkin usulan ataukah mungkin saran dan lain sebagainya, untuk itu waktu kami persilahkan untuk Bapak-Bapak bisa menyampaikan di ruangan ini. Silakan, monggo, mungkin untuk Pak Surono atau mungkin Pak Jojo untuk bisa menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nuni pada sesi yang keempat tadi. Kalau dari saya, penyampaian dari Ibu Nuni itu sudah amat baik. Terima kasih Pak Surono. Jadi demikian ini yang disampaikan oleh Pak Surono untuk apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan dari Ibu Nuni sudah cukup bagus. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kita di dalam penyampaian untuk sesi yang keempat dengan tema profil pelajar Pancasila. Mungkin cukup untuk Pak Jojo, ada penyampaian? Kalau tidak ada, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan pada penyampaian sesi yang keempat kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Demikian Bapak Ibu semuanya, IHT hari ini kegiatannya dengan penyampaian 4 materi selesai. Sampai ketemu lagi di kegiatan yang lain, di sesi dan materi yang lain. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.